Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ATA Team, channel yang akan selalu membantu Anda menuju sukses, menuju kebangkitan dan merubah dari tadinya keterpurukan menjadi timbul kebahagiaan atau menciptakan kehidupan taraf yang lebih baik. Sini saya akan menerangkan tentang bangkit dari keterpurukan. Video ini dikhususkan untuk Anda yang di saat ini Anda lagi hidupnya itu terpuruk. Cerita keterpurukan adalah cerita hidup seseorang yang sangat mengkhawatirkan dan yang sangat menyedihkan. Contohnya seperti gak punya perusahaan, bangkrut perusahaannya, total habis itu bangkrut. Seperti utang banyak di mana-mana, setelah tidak mendapatkan keuntungan dari perusahaan karena bangkrut, kita juga punya utang banyak di mana-mana, yang nagih dari sana dari sini, wah sampai otak itu merasakan hancur gitu dari gitu. Terus gak punya rumah juga, istri kadang yang kita cintai meninggalkan kita, misalnya orang tua yang kita sayangi kadang meninggalkan kita, meninggal dunia, mau nyari kerja kadang susah lagi gitu tuh. Orang lain, teman-teman dekat kita kadang meninggalkan kita. Itu di saat keterpurukan itu ya banyaknya seperti itu. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga, jadi mampus gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kalau kita berada hidup di bawah minus, sangat parah, sangat gak punya apa-apa, boro-boro uang sepeser, usaha gak ada, uang yang ada cuman utang dan utang, yang ada cuman kekurangan dan keminusan gitu. Nah di situ bila mana Anda terjadi keterpurukan ini, maka Anda harus bangkit. Bagaimana memulainya untuk bangkit sedangkan kita gak punya apa-apa? Yang pertama saya kasih solusi bahwa Anda itu harus tenang dulu pikirannya, tenangkan dulu. Tenang aja dulu, jangan mikir macam-macam. Utang anggap jangan dipikirin dulu, yang lain jangan dipikirin dulu. Tenangkan dulu diri Anda, selamatkan dulu diri Anda, selamatkan dulu otak Anda. Karena kalau nggak tenang, otak Anda hancur. Karena kalau nggak tenang, Anda bisa stres. Karena kalau Anda nggak bisa tenang, Anda bisa gila. Kalau Anda nggak bisa tenang, Anda bisa bunuh diri. Makanya tenangkan dulu pikiran. Nah setelah Anda tenang, maka Anda selanjutnya beribadah. Beribadah kepada Allah. Kalau saya Muslim, kalau Anda mungkin beribadah kepada Tuhan Anda, apapun itu. Nah dengan beribadah itu Anda seolah-olah mendekatkan diri kepada yang punya harta. Kita udah diambil harta kita sama Allah, sama Tuhan Anda, dan kita pengen memintanya lagi. Nah, kita beribadah, meminta, berdoa. Dengan meminta-minta, ya saya yakin itu akan dikasih suatu saat nanti. Jadi tenang dulu, setelah tenang, kita berdoa, beribadah. Karena percuma kalau Anda beribadah pun kalau gak tenang gitu pikirannya. Gak jelas ibadahnya juga kayak gimana gitu. Oke, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah Anda harus bisa dari kepala turun ke bawah di hati. Dari kepala sudah tenang, kita turunkan ke hati, ke bawah. Jadi ke badan kita semuanya. Jadi kita itu harus bisa memunculkan semangat diri dulu, semangat. Saya gak mungkin begini saja, saya gak mungkin diam di rumah saja, saya gak mungkin, saya harus begini saja, saya harus bangkit, saya harus maju, harus lebih baik daripada sekarang. Nah, caranya gimana? Caranya dengan mencari orang yang lebih parah dari kita, mencari inspirasi. Inspirasinya kita cari. Siapa orang yang lebih parah daripada kita, dan orang tersebut bisa sukses, semangatnya yang bagus gitu orang parah tersebut. Nah, disitulah kita akan merasa sedikit ringan. Loh, masa kita beban segini aja sudah cengeng, yang lain tuh miliaran kok bisa maju, yang lain tuh triliunan kok bisa maju, masa kita segini aja sudah cengeng. Nah itu cari, biar apa? Biar hati kita tuh tambah kuat, biar hati kita itu merasa kuat. Nah itu adalah cara menumbuhkan diri, munculkan diri, semangat Anda harus semangat gitu. Oke?
Atau bisa sebaliknya, Anda melihat orang yang sukses, yang paling sukses. Bisa jadi gitu. Kalau nggak bisa yang paling terpuruk, Anda yang paling sukses. Oh, aku pengen begitu. Kalau yang bawah berarti kita jangan terlalu ngedown, karena yang bawah yang lebih parah juga itu biasa saja misalnya. Kalau yang lebih atas, kita harus bisa mencari inspirasinya gimana caranya kita bisa seperti dia atau bisa lebih. Nah, seperti itulah. Itu terserah Anda. Yang ketiga adalah mulai bekerja dari apa yang Anda bisa. Kerja apa aja. Contoh, Anda ya bersih-bersih dulu, kerja aja dulu. Jadi badan itu bergerak. Kerja aja dulu, apapun yang Anda bisa, halaman bersihin, ini bersihin apapun misalnya. Nah, kita memulai bekerja dengan cara kita melamar kerja melalui mulut Anda. Kalau Anda nggak punya skill, ijazah. Kalau yang punya skill, jangan malu-malu. Walaupun Anda tadinya kedudukan sebagai CEO, Anda jangan malu-malu melamar kerja lagi. Karena apa? Karena mungkin banyak orang yang membutuhkan skill Anda. Kalau Anda cari, pasti ada jalan keluar, gitu, oke? Karena apa? Karena di saat kondisi keterpurukan ini, apa yang perlu kita dapatkan untuk yang pertama kalinya, yaitu Anda harus bisa makan dulu. Makan aja dulu. Jangan mikir macam-macam, makan aja dulu. Karena kalau Anda tidak makan, Anda akan sakit. Kalau Anda makan, Anda akan sehat. Kalau sakit di saat keterpurukan, itu Anda akan lebih parah lagi. Sudah keterpurukan, sakit lagi, mau biaya berobatnya dari mana. Jadi usahakan badan Anda itu sehat, jasmani dan rohaninya itu harus sehat gitu. Anda bisa makan aja dulu. Nah, setelah makan, Anda melamar pekerjaan, apapun pekerjaannya, dengan catatan cari pekerjaan, jangan pilih-pilih, jangan memilih apapun. Itu mah gak enak, gak cocok aja saya masa CEO cari kerjaan kuli bangunan, saya masa jadi cleaning service, saya masa tadinya sudah kantoran jadi cabut rumput atau apa gitu. Jangan pilih-pilih. Yang penting kerja, yang penting bisa makan aja dulu, oke? Nah, setelah itu Anda akan, setelah bekerja itu yang saya rasakan itu bisa nanti muncul ide-ide positif atau ide-ide cemerlang. Disitulah Anda bisa jalankan dan bisa terus berlanjut gitu. Nah, seterusnya yang keempat, di saat Anda sudah bekerja dan Anda tetap belum bisa memecahkan masalah utang, masalah bangkit dari keterpurukan, makanya Anda harus minta bantuan kepada saudara Anda, kepada orang tua Anda. Barangkali orang tua Anda atau saudara kakak adik Anda bisa menolong Anda. Kalau tidak bisa menolong Anda cari teman-teman Anda yang dekat. Anda cari, walaupun mereka menjauh, cari gitu. Di saat bangkrut tuh, bisa bantu nggak saya seperti ini? Nah, kalau bisa bantu, ya syukur, itu adalah modal awal untuk bangkit. Kalau tidak ada, misalnya Anda cari orang lain siapapun itu yang bisa membantu kita. Kita jelaskan apa adanya, dan saya yakin dengan 3 cara ini pasti ada salah satu yang bisa sukses, yang bisa untuk memajukan Anda dan menolong Anda. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang banyak uang, bingung mau gimana ini uangnya. Asal kita punya skill, kita kasih ide, kasih saran, mereka bisa mau. Oke? Nah, setelah begitu kita baru nanti mulai membereskan hutang satu persatu, dari mulai orang-orang yang sangat panas, sangat menagihnya tuh, panas sekali orang ini harus dikasih satu-satu. Yang lainnya Anda harus sabar dulu. Kalau belum bisa, Anda harus mengalah karena Anda lagi ditagih hutang. Sabar aja dulu, sabar. Suatu saat nanti kalau udah beres hutang, Anda itu akan tenang. Oke? Anda terus perlahan bisa ngekos, perlahan Anda ngumpulin uang buat beli tanah, bikin rumah dari yang kecil dulu, terus sampai nanti Anda akan merasakan kesuksesan. Anda punya mobil, punya perusahaan, punya rumah, punya segalanya. Itu karena bangkit, bangkit dan bangkit. Berpikir bergerak, jangan mikir saja, bergerak. Oke, mungkin gitu aja. Salam dari saya, Atea. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semuanya, atau siapapun itu yang lagi ada di dalam keterpurukan. Maka bangkitlah, semangat layaknya pejuang 45. Oke, terima kasih. Oke.